Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak yang mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu, dan begitu indah dan nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tepat waktu, karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu mari kita terus berdoa semoga Allah memberikan keteguhan hati kita, keistiqomahan untuk melaksanakan perintahnya, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara tepat waktu berjamaah di masjid. Dengan demikian mudah-mudahan Allah ridho dan sayang kepada kita sehingga di akhirat kelak kita akan mendapatkan kemenangan yang agung, yaitu masuk surga. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, merefresh supaya kita makin cinta dengan Islam, kita makin nyaman beragama dengan agama kita Islam, bahwa Islam bisa dikatakan sebagai satu-satunya agama yang paling egaliter, ya. Artinya bahwa siapapun dia, ya, di mata Allah sama, ya. Yang membedakan, yang mengecualikan hanyalah ketakwaannya. Sebagai gambaran, ketika di masjid, ya, di masjid model apapun, ya, masjid sederhana, masjid sedang, sampai masjid yang paling mewah sekalipun, ya, ketika ada sholat berjamaah, ya kan, ada orang yang barangkali dia hanya orang biasa, mungkin bisa dikatakan secara status sosialnya orang tidak berpunya atau miskin begitu, ya, pendidikan mungkin juga rendah begitu kan. Nah, tetapi dia datang paling duluan, maka dia berhak untuk menempati shaf paling depan, ya. Padahal kita tahu bahwa shaf paling depan itu shaf yang paling mulia, ya kan, yang nanti akan mendapatkan special gift lah, ya, nanti di akhirat, ya. Ada yang sering kita dengar, misalnya akan mendapatkan unta begitu kan ketika melewati Shirathul Mustaqim dan seterusnya. Banyak dalil-dalil tentang itu, ya kan. Jadi yang jelas shaf paling pertama itu yang paling mulia, ya kan, paling top lah dalam konteks sholat berjamaah di masjid. Siapapun yang datang duluan, siapapun dia, ya kan, apapun latar belakangnya, maka dia berhak. Jadi tidak harus kemudian ada pejabat, ya, ada sultan, ada raja, ada presiden, ya, datang terlambat, ya kan, nyelonong langsung minta untuk supaya bisa di soft terdepan. Tidak, datang terlambat di belakang. Itu gambaran bahwa Islam adalah agama yang egaliter, ya. Karena apa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya, ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, ini dalil payung hukum ya, bahwa di dalam Islam ya, di mata Allah itu hambanya ya, makhluknya khususnya manusia ini yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, ya kan? Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Mbah Adam, ya, Mbah Kakung Adam dan Mbah Putri Hawa. Kemudian turun temurun ya menjadi manusia yang banyak ya, ribuan, jutaan dan sekarang udah miliaran ya. Begitu banyak. Dan mengapa Allah kemudian menciptakan mereka menjadi berbangsa-bangsa? Ya, ada bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa Amerika, ya kan, bangsa Cina, ya, bangsa Korea, bangsa Jepang dan seterusnya, bangsa Afrika, ya kan? Itu supaya belum lagi bersuku-suku ya. Wah, ada apalagi negara kita ini ratusan suku ya. Kenapa? Supaya saling eh, mengenal ya. Lita arofu, saling mengenal ya. Dan kemudian Allah menegaskan ya bahwa yang paling mulia di sisi Allah dari bangsa-bangsa ini, dari suku-suku ini, dari bermacam dan beragam latar belakang ini adalah mereka yang paling bertakwa ya. Nah, kalau kita bicara takwa itu sudah bahasan tersendiri, tetapi kalau ingin tahu apa sih takwa itu, ya paling enak itu definisi yang sering disampaikan oleh para khotib pada saat sholat Jumat ya, karena selalu mengingatkan kepada para jamaah supaya meningkatkan ketakwaan yang kemudian diterjemahkan yaitu sekuat tenaga melaksanakan perintah-perintah Allah dan kemudian meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Itu adalah esensi bertakwa ya, yang paling mudah untuk dijelaskan seperti yang disampaikan oleh para khotib pada saat sholat Jumat ya. Jadi bagi mereka yang paling taat ya dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah dan kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah, maka derajat ketakwaannya akan tinggi dan mereka inilah yang mulia di sisi Allah ya. Jadi Allah tidak memandang ya, walaupun dia bupati, walaupun dia gubernur, walaupun dia presiden, tapi tidak bertakwa, apalagi malah dolim ya, maka tidak mulia di sisi Allah itu, bahkan nanti celaka. Orang walaupun di dunia dia adalah orang yang terhormat dalam pandangan manusia, ya orang kaya, ya kan, mobilnya banyak, pejabat, ya kan, dihormati oleh manusia, tapi dia tidak bertakwa, ya, dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, maka dia hina, dia tidak mulia, ya, karena kemuliaan di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Nah ini kita nyamannya kita menjadi seorang Muslim adalah demikian. Jadi mari kita apapun latar belakang kita, ya kan, status sosial, pendidikan, ekonomi dan seterusnya, ya nggak ada masalah. Yang penting kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk taat kepada Allah, ya. Sehingga kemudian yang kita kejar adalah kemuliaan di sisi Allah. Ya. Jadi di dunia ini yang sangat singkat ini, mari kita mengejar kemuliaan di mata Allah, di sisi Allah, yaitu yang paling bertakwa dari hamba-hambanya ini yang mulia. Maka yang kita kejar adalah ketakwaan. Yang kita tingkatkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu adalah ketakwaan. Ya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Karena seperti yang sering disampaikan, ya, bahwa ini nasihat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwa orang yang hari ini lebih jelek ya atau minimal sama ya urutannya kalau orang hari
Orang yang paling baik adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Orang yang rugi adalah orang yang hari ini tetap stagnan ya, daripada hari kemarin, tidak ada perubahan. Dan na'udzubillah min dzalik, orang yang paling celaka adalah orang yang hari ini jauh lebih jelek daripada hari-hari kemarin. Ya. Jadi kita hindari kita tetap stagnan atau bahkan kita lebih jelek, kita hindari. Yang kita kejar adalah ketakwaan supaya kita di mata Allah adalah hamba yang paling mulia. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, ini nasihat-nasihat yang sifatnya refresh ya, sudah sering kita dengar, tetapi kita terus harus saling mengingatkan ya. Nasihat ini pertama untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kebenaran datang dari Allah. Bila mana saya dalam menyampaikan ada kekeliruan, kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.